kabar baik? Halo, salam sehat semangat. Ketemu lagi sama Bunda Ani. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 September 2020. Nah, kita hari ini akan belajar tentang rumahku. Nah, anak-anak pasti tahu kan ya, sekarang kita sedang berada di rumah karena belajarnya dari rumah. Nah, kita akan mengenali ruangan-ruangan yang ada di rumah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kamar tidur. Nah, pasti anak-anak ketika mau tidur, ketika bangun tidur, mengakhiri hari dan mengawali hari dari kamar tidur. Nah, Bunda Ani mau tanya nih, kira-kira di kamar tidur biasanya bunda apa saja sih yang dijumpai? Yang jelas, nomor 1 pasti ada tempat tidur ya, karena untuk kita beristirahat. Lalu, ada juga yang tahu? Seperti ini. Wah, ada bantal, ada guling, ada selimut juga. Lalu ada yang tahu ini benda apa? Sapu bunyi, sapu lidi. Ya, tapi ini berbeda loh. Ini bukan sapu lidi yang untuk menyapu halaman, tapi ini adalah sapu lidi untuk membersihkan tempat tidur kalau sebelum kita tidur. Atau kalau orang Jawa bilang namanya seblak. Jadi kita mau membersihkan tempat tidur dulu sebelum tidur, biasanya menggunakan ini. Atau mungkin anak-anak di rumah juga punya alat yang lain untuk membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Nah, Bunda Ani mau tanya nih, anak-anak pernah nggak sih bantuin mama papa, yanda bunda, bapak ibu ketika sedang mengganti spray atau alas untuk tidur? Pernah tidak? Nah, mulai sekarang karena anak-anak sudah besar, anak-anak bisa loh mencoba membantu mama papa, yanda bunda, bapak ibu untuk mengganti misalnya nih sarung bantalnya. Kalau spraynya masih agak besar ya, anak-anak bisa sih membantunya dengan mungkin menariknya atau merapikannya. Nah, coba kita mau pasang sarung bantal. Gampang kok, cukup mudah. Dilihat sarung bantalnya biasanya ada tempat untuk memasukkannya. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Kita pakaiin baju bantalnya, jadi supaya lebih nyaman dipakainya untuk tidur. Jangan lupa sering-sering diganti ya. Supaya apa? Karena kalau kita tidur juga berkeringat loh. Nah, bisa juga menyebabkan kotor atau bau kalau tidak sering-sering diganti. Nah, jadi deh bantal bunda. Nah, mudah kan? Abi bisa membantu bunda atau mama bapak ibu untuk mengganti sarung bantal. Oke, yuk kita mulai belajar kita hari ini. Tetap semangat dan ceria. Nah, kita akan menggunakan buku Erlangga. Anak-anak bisa membuka di halaman 4. Di sini ada gambar tentang tempat tidur. Anak-anak bunda minta untuk mencari benda-benda apa saja yang kira-kira ada di tempat tidur. Nanti kita mau menarik garisnya ya. Kita buka dulu spidolnya, ditopikan di atasnya. Misalnya nih, ada apa ya? Jelas ada tempat tidurnya. Lalu apa lagi kira-kira? Oh, ini bun, ada bantal dan guling ya. Kita mau tarik garisnya ya. Gambar bantal dan guling ke tempat tidur. Lalu ada apa lagi? Kira-kira piring? Tidak bun, itu untuk makan. Lalu ini alat untuk menggoreng? Tidak. Gelas, sendok? Tidak. Lalu ini penggorengan atau wajan? Tidak bun, tidak ada tentunya. Lalu boneka? Mungkin ada untuk di tempat tidur anak perempuan. Nah, lalu mobil-mobilan? Ada bun, biasanya di tempat tidur anak laki-laki atau mainan kesukaan. Nah, kita sudah menyelesaikan benda-benda yang ada di tempat tidur.
Ada bantal, ada guling, ada mainan anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu di sini juga ada tempat tidur untuk kita merebahkan diri atau beristirahat. Nah, yuk kita lanjut tugas kedua. Nah, tugas selanjutnya kita mau belajar dari halaman 3. Biasanya apa yang anak-anak lakukan setelah bangun tidur? Selain meregangkan otot-otot, nah pasti ke kamar mandi kan? Nah, kita mau juga memasangkan kira-kira benda apa saja yang ada di kamar mandi ketika kita setelah bangun tidur biasanya mandi. Ada apa saja ya kira-kira? Adik ini sapu? Tidak. Lalu pasta gigi? Ya, pasta gigi biasanya kalau bangun tidur, terus mandi kita menyikat gigi pakai pasta gigi dan sikat gigi tentunya. Lalu jangan lupa pakai sabun supaya wangi. Ada sabun batang dan sabun cair. Boleh pilih anak-anak suka pakai sabun yang mana. Lalu ada shampoo supaya rambut kita juga bersih dan wangi. Nah, anak-anak sudah belajar tentang kamar tidur. Ada anak-anak yang rutinitas sebelum tidur, misalnya dibacakan dulu dongeng sama mama papa dan bunda, atau mungkin ada yang membaca sendiri, boleh. Tapi jangan lupa ya, pencahayaannya atau lampunya harus terang dulu. Nanti ketika kita mau tidur, baru diredupkan supaya lebih nyenyak tidurnya. Jangan lupa yang paling penting sebelum kita tertidur adalah kita harus berdoa dulu sebelum tidur. Supaya apa, Bun? Supaya kita diberi keselamatan dan dilindungi oleh Tuhan. Lalu nanti ketika kita bangun tidur juga jangan lupa berdoa dulu. Supaya apa? Itu tandanya kita bersyukur sama Tuhan karena kita sudah dijaga, sudah dilindungi ketika kita tidur. Dan dibangunkan di hari yang baru dengan tubuh yang sehat, kuat, dan segar. Lalu setelah bangun pagi biasanya anak-anak ngapain ya? Nah, jangan lupa karena kita sudah besar, sudah TK loh, kita bisa bantu mama papa dan bunda untuk merapikan tempat tidur kita. Kita bisa menata bantal dan gulingnya supaya lebih rapi, melipat selimut. Nah, setelah itu jangan lupa ke toilet atau kamar mandi, kita mandi yang bersih. Supaya apa? Supaya segar, supaya wangi, supaya tetap bersih dan sehat. Lalu tugas yang terakhir, Bunda minta anak-anak untuk bernyanyi. Bernyanyi apa, Bun? Kita mau bernyanyi lagu bangun tidur. Pasti bisa kan ya? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, kita mau nyanyi lagi itu. Diingat-ingat lagi, kemarin sudah pernah dinyanyikan sama Bunda Meva. Nah, ini supaya anak-anak bisa ingat, bisa mengerti, bisa melaksanakan tugas kecil, misalnya membantu orang tua, eyang, atau mbak untuk merapikan tempat tidur kita sendiri. Selain menyanyikan lagu bangun tidur, Abi juga Bunda minta untuk berdoa, boleh pilih sebelum tidur atau sesudah tidur. Nanti yang muslim atau yang beragama Islam boleh pilih doanya, doa sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Untuk yang Nasrani atau beragama Kristen Katolik, nanti juga boleh pilih. Bisa minta mama dan papa, bapak, ibu, eyang, atau mbak untuk mengajari bagaimana cara berdoa sebelum tidur dan sesudah tidur. Oke, anak hebat. Sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Bunda Aning mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa berterima kasih sama orang yang ada di rumah, ada mama, papa, bapak, ibu, eyang, atau mbak yang sudah mendampingi anak-anak dalam belajar. Oke, jangan lupa nanti selesai belajar, cuci tangan yang bersih pakai sabun dan air mengalir, lalu dibereskan alat tulis dan lembar kerjanya. Jangan lupa tetap semangat, tetap ceria, dan tetap sehat. Dadah Abi.